Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi amarna alaina bil istiqamah walladhi amarna bid da'watil islamiyyah wa ukhuwah al islamiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyya fa ya ibadallah ikhwani rahimakumullah. Usiyya wa iyyakum bi taqwallahi ta'ala la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة رواه البخاري. صدق الله صدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting dari segala urusan kita dan kesempatan mulia hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang mulia diberkahi Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Mubarak. Sama-sama kita bersyukur, Allahumma ja'alna minasyakirin. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat hidayah, mensyukuri nikmat iman dan Islam masih menancap di dada kita masing-masing, sehingga kita tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan perintah ibadah Jum'ah. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Begitulah perintah Allah dan kita laksanakan di hari yang mulia ini. Tentu dari semalam kita sudah menjalankan qiyamul lail, qiraatul Quran, perbanyak sholawat dan sunnah-sunnah lainnya di malam Lailatul Jum'ah, baca Yasin, tahlil sebagainya. Itu juga dalam rangka memuliakan Sayyidul Ayyam. Hari yang baik ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bapak-bapak hadirin jamaah Al-Mubarak dalam konteks baik di bidang infak, sedekah, zakat dan kepedulian sosial lainnya. Bahkan ada yang bikin program Jumat Berkah, memberikan santunan kepada yatim piatu, du'afa dan sesama, misalnya berupa makanan hari Jumat. Sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW sebagai figur pemimpin dunia yang sampai detik ini masih kita membutuhkan kepemimpinan Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah ila akhir ayat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wajiblah kita sama-sama, salah satu aplikasinya kita harus mengingat perjuangan Rasulullah dengan selalu menyebut beliau sallallahu alaihi Muhammad ya Rasulullah, salamun alaik ya Habibullah, salamun alaik, Allahumma salli ala Muhammad, dan redaksi-redaksi yang lainnya. Kan itu ada sebagai perintah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau Allah dan malaikatnya aja bersolawat, apalagi kita umatnya yang berlumuran dengan dosa, saudara. Sidang Jumat dimuliakan Allah, rukun khutbah sangat penting, urgen. Bukan hanya mengajak jamaah Al-Mubarak, tetapi saya pribadi khatib dan kita semua tentunya sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maha penting dari makna Jumatan yang memberikan tadkirah kepada kita semua Jumat, semua masjid sedunia. Wasiatnya adalah wasiat takwa. Intisalu li awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saudara, aspek kualitas itu aspek mutu. Segi mutu dari rasa ibadah kita, menaikkan derajat dari syariat hakikat menuju makrifat yang penuh perjuangan, penuh riyadhah namanya.
Riyadhah itu olahraga, latihan, perlu semedi, perlu tirakat. Maka torekoh itu makna dari perspektif di Jawa Timuran tirakat, artinya torekoh. Bahwa Islam ini ngajarkan supaya kita untuk, kalau Rasulullah nawaitunya puasa Senin dan Kamis, tapi ada versi tirakat-tirakat lainnya, zikir, menyendiri, memperbanyak sholawat dan lain sebagainya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya ketakwaan ini harus selalu kita tingkatkan. Begitu banyak ayat-ayat yang terkait dengan perintah takwa ini. Subhanallah, misalnya ya alladzina taqullahu wa tanqul nafsun ma qaddamat ila akhir ayat. Termasuk khatib tadi sampaikan ittaqul haqqa tuqatih. Kenapa harus haqqa tuqatih dan kenapa harus diingatkan di setiap mimbar Jumat? Karena kita adalah manusia, banyak lupa. Manusia itu banyak khilaf. Manusia sering tergelincir. Manusia sering mengabaikan perintah. Dia sholat tapi alladzina hum yura'un, pengen riya. Alladzina hum an sholatihim sahun, lupa. Maka ada kitab namanya Tambihul Ghafilin, boleh dipelajari oleh kita semua, supaya orang-orang ghafilin, orang-orang yang lupa kepada Allah itu ingat kembali. Lawannya ghafilun, dzakirun, ingat pada Allah. Dan ingat pada Allah itu sangat diperintah oleh Allah, uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan peringatan yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Maka disuruh bertasbih kita. Saudara, dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa anak tasbih sedekah. Tasbihnya kita itu dari pagi tadi sedekah. Istighfar kita juga sedekah. Wa anat takbir sedekah. Kemudian wa anat tahlil sedekah. Karena subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sangat dianjurkan Rasulullah untuk dizikirin. Rutinitas lisan kita dibiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pelan-pelan kita meningkatkan kualitas ketakwaan, bukan aspek kuantitas saja. Kuantitas kita sama. Itu artinya aspek jumlah. Mungkin duha kita 2 rakaat jadi 8 rakaat. Tahajud kita tadi 4 rakaat pengen 11. Nah itu artinya kuantitas, jumlah. Ngamal kita peduli sosial. Misalnya ini sekarang lagi ngetren, misalnya saudara-saudara kita yang membutuhkan, peduli Palestina, nyumbangnya 50, ingin kita tingkatkan 500, 100 tingkatkan 200. Itu namanya aspek kuantitas. Nah ketakwaan itu dituntut bukan hanya kualitas tapi juga kuantitas. Makanya mimbar Jumat selalu menyampaikan itu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kekinian, maka ini kita bersyukur di bangsa negara Indonesia. Warga negara Indonesia yang nggak bersyukur berarti kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat dicabut nikmatnya sama Allah, tidak ditambahin nikmatnya. Negara-negara Timur Tengah, negara-negara di luar sana, saudara, mendapatkan ancaman yang luar biasa. Ibadahnya ditendang-tendang, ditembakin, dibom. Apa enak kita ibadah seperti itu? Barangkali boro-boro mereka akan makan enak, tidur nyenyak, ngopi yang enak. Mereka terhancam dengan pembunuhan, ancaman, sadisme, nuklir, dan lain sebagainya. Negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tegas, saudara. Dan ini relevan dengan ajaran Islam. Kita siap berdebat, mensosialisasikan Pancasila dan bahasa ini ada ajaran relevan dengan Al-Quran dan Hadis. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaannya di mana kalau penjajahan di atas dunia tidak harus segera dihapuskan. Palestina harus segera merdeka. Dan itu tugas kita sama-sama menyuarakan. Dan Indonesia luar biasa. Tangga-tangga kita juga sama, umat Islam di berbagai negara, bahkan di Eropa, di Amerika, sesungguhnya mereka menyuarakan kemerdekaan Palestina, tapi tidak berdaya atas pemimpin bangsanya. Karenanya saudara, dalam konteks itu dari keaful iman. Kalau orang itu di hatinya dia benci dengan kejahatan, itu baru dari keaful iman. Bagaimana dia iman yang kuat itu? Lisani,
Fabiyadihi, powernya, pulpennya, decision makernya, keputusan selembar yang bisa membuat keputusan yang sangat bermanfaat untuk umat, bangsa dan negara. Itu dibutuhkan, saudara. Kalangan ustadz, khotib, mubalik, dai, Pak RT, Pak RW menyuarakan aspirasi, ketua masjid, pondok pesantren, fabilisanihi, lisan dia bicara, dakwah juga. Kalau dia nggak sanggup juga, fabiqalbihi, minimal dia benci terhadap penjajahan tersebut. Itu jadi keadaful iman, lemah-lemahnya iman. Karena saudara, kita bersyukur hidup Indonesia ini salah satu aplikasi syukurnya. Terima kasih kepada Allah SWT yang sama-sama kita tingkatkan ibadah kita. Inti Jumat itu ningkatin kualitas ibadah, memperbanyak, mengevaluasi, dan juga barangkali ada kelupaan-kelupaan apa yang harus kita kerjakan sebagai bangsa dan negara Indonesia. Di tengah-tengah yang sangat luar biasa, bukan hanya cuaca yang panas, saudara. Suasana di negara kita seperti ini, dan saya yakin khotib tidak mengajari ikan berenang. Jadi sama-sama kita refleksikan diri untuk meningkatkan kualitas persatuan dan kesatuan bangsa. Itu lebih mahal dari segala-galanya. Daripada kita khilafiyah, mikirin perbedaan, mikirin ribut, sesama internal umat Islam, aliran, saling mengkafirkan, saling merasa benar. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok rata-rata dia mengatakan gua yang paling hebat. Ini harus kita jauhi, saudara. Sifat-sifat itu. Makanya perintah kita adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di internal umat Islam menjaga ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah watoniyah, persatuan kenegaraan. Ukhuwah basyariyah, persatuan kemanusiaan. Itu internasional. Tadi ayat yang saya bacakan surat Al-Hujurat ayat 13 luar biasa, saudara. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kita ciptakan antara laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan dijadikan berbangsa-bangsa, wa qabail, bersuku-suku, apalagi Indonesia ini, li ta'arufu. Itu tujuan Allah itu, saudara. Supaya saya mengenal, berinteraksi, hubungan baik, kerjasama, MOU, tidak menyakiti, tidak menzolimi, tidak mengkafirkan, tidak menghajar. Ini pilar-pilar, saudara. Internasional juga butuh seperti itu. Peace, kedamaian internasional. Yang harus kita hindari adalah peperangan yang pasti endingnya tidak baik. Naudzubillah. Terlebih peperangan misalnya diprediksi harus perang dunia internasional yang ketiga. Naudzubillah summa naudzubillah. Tentu kita berdoa supaya bangsa negara kita, terutama NKRI yang harga mati di saudara, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Minimal menjaga persatuan dan kesatuannya itu setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, jaga tenggang rasa. Bahasa sananya tepos liro, artinya saling menghormati. Beda itu biasa. Baru beda aliran, beda agama saja kita harus baik. Rasulullah sering nyuapin orang buta dari Yahudi, tiap hari disuapin sama Rasul, biasa aja. Bisa nggak kita nyuapin orang buta dari Nasrani dan Yahudi? Rasulullah akhlaknya luar biasa. Saking akhlaknya hebat, begitu banyak orang Nasrani Yahudi masuk Islam. Itu kan karena melihat akhlak Rasulullah, saudara. Tapi berbeda pandangan kita terhadap konteks peperangan. Karena peperangan itu ya jahidu bi amwalikum wa anfusikum, jelas. Tapi dalam konteks muamalah, saudara, negara kita yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kemahrifah loh jinawi ini, yang enak, tentram ini, ibadah enak, semuanya enak ini, ya tidak harus gontok-gontokan sebagaimana layaknya negara lain. Dan kita tidak perlu terprovokasi oleh hal-hal ini. Konsep Islam jelas, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ada konsep marhamah, saling menyayangi, saling menghormati, apapun sukunya, apapun perbedaannya, warna kulit, hitam, kemudian dari suku Jawa, Sunda, Batak dan lain sebagainya. Itulah Indonesia, saudara. Dan ini harus kita pertahankan dengan sebaik-baiknya atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Negara kita, bangsa negara kita yang merdeka juga atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, saudara. Yang kedua, saudara, jaga gotong royong. Artinya bahwa persatuan ini bisa dipupuk, bisa tumbuh, bisa subur asal semangat gotong royongnya tinggi.
Kita ini biasa kerja bakti bersama, duduk bersama, makan bersama, ngopi bersama, luar biasa saudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nggak enak, musuh satu aja nggak enak. Kita cari sahabat yang banyak. Rubba akhin lam talidhu ummu. Banyak saudara kita ini dimanapun kita berada yang tidak dilahirkan dari ibu. Kadang yang dilahirkan dari ibu aja sering berpecah belah. Misalnya gara-gara warisan. Nih, kita ini banyak saudara dari provinsi mana aja ketemu di ibu kota Jakarta ini, saling bersatu, saling membangun dan juga mengembangkan persatuan dan kesatuan. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basariyah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya sikap gotong royong ini harus kita teruskan. Kemudian yang ketiga, sikap apa untuk mengembangkan persatuan kesatuan Indonesia itu adalah sikap toleransi. Ini yang mahal. Kita jelas kalau toleransi bukan di bidang akidah, saudara. Bukan di bidang akidah. Kalau akidah lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku, selesai. Itu jelas. Qul ya ayyuhal kafirun wa'budu ma ta'budu. Saya enggak nyembah yang ente sembah. Ente juga enggak usah nyembah yang aneh sembah. Selesai kan? Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Qur'annya jelas. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad tamsaka bil urwatil wuthqa. Ini wiridan kita kan ayat kursi. Ini kawan-kawan di Nahdlatul Ulama, para kiai, para habaib, kalau wirid kita wirid ayat kursi, ada ayat ini berarti mengingatkan kepada kita untuk pengembangan toleransi, hargai perbedaan. Maka kita punya program moderasi beragama. Bukan moderasi agama, moderasi beragama. Sikap pandang bagaimana kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di internal ada aliran-aliran Islam biasa aja, saling menghormati. Mau sholat pakai usoli, nggak pakai usoli, pakai kunut, nggak pakai. Mas gini hari kita masih ngeributin itu, nggak benar. Maka jaga ini ukhuwah al-muslim wa akhul muslim. Orang Islam saudara satu dan lain. Al-mu'min akhul mu'min. Surat Al-Hujurat saudara, kalau kita baca dari ayat 9 kemudian ayat 10-nya luar biasa itu. Kemudian ayat 11-nya la yaskhur, jangan ngolok-ngolok, jangan menjatuhkan kaum min kaum. Sama sekarang kita perbedaan. Misalnya saudara nggak usah terlalu alergi orang ngomong mengenai politik. Kalau memang ngomongin politik itu menimbulkan perbedaan dan perpecahan, jangan ngomong politik. Bukan berarti alergi terhadap politik. Di sebuah WhatsApp grup ngomongin itu dulu sehingga menimbulkan perpecahan. Hindari perpecahan itu lebih baik. Karena kita bersahabat itu selama-lamanya saudara. Dengan bertetangga, suami istri, dengan mertua, dengan RT, dengan RW, tokoh masyarakat saling menghormati. Karena berbeda saudara. 100 orang saja dikumpulin pasti beda. Maka hindarilah perbedaan itu, cari kesamaannya. Siapapun yang akan memimpin bangsa itu, saya harus taat. Itulah Islam. Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum, selesai. Itu berarti sudah kesepakatan nasional dan itu juga pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saudara? Konsep Islam jelas, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Yang punya malikal mulki, kerajaan, kekuasaan, karir, jabatan, Allah. Tu'til mulka man tasya. Diberi kepada orang yang dikehendaki Allah. Apapun itu mekanismenya, tentu sudah melalui mekanisme yang luar biasa, kapasitas yang sangat luar biasa, dan nggak mungkin Allah mengangkat hambanya yang bodoh menjadi pemimpin, nggak mungkin saudara. Wa tu'izzu man tasya, dimuliakan Allah kepada orang yang dikehendaki, wa tudillu man tasya, direndahkan, dijatuhkan juga Allah sudah berkehendak. Karena kita harus beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, pasrah kepada Allah, tetap ikhtiar harus ada. Semua hasilnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Itu baru damai. Negara kesatuan dan persatuan enak. Kita di kalangan bawah nggak usah ribut sana sini. Tidak penting saudara. Tetap ngaji bareng, sholat bareng, jamaah bareng, thalabul ilmi bareng, menghidupkan majelis taklim bareng, menghidupkan masjid bareng. Kita cari barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semua dan bangsa Indonesia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua saling meningkatkan iman dan takwa kita dalam sehari-hari di sisa umur kita ini, dan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.